Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan salah satu kabupaten di Maluku yang merupakan daerah kepulauan. Terdiri atas kawasan pulau-pulau, baik itu pulau besar maupun pulau-pulau kecil, dengan luas wilayahnya mencapai 2.426,54 km persegi, wilayah perairan seluas 63.778 km persegi atau sebesar 88,06%, dan wilayah daratannya sebesar 8.648,02 km persegi atau hanya sebesar 11,9%. Secara keseluruhan, terdapat 48 pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya dan hanya 17 pulau yang berpenghuni yang tersebar di 17 kecamatan. Letak wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya secara geografis dibatasi oleh Laut Banda di sebelah utara, Laut Timur dan Selat Wetar di sebelah selatan, Kepulauan Alor di sebelah barat, dan Kepulauan Tanimbar di sebelah timur, dengan jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Barat Daya mencapai 83.183 jiwa. Semenjak dilantik pada 26 April 2021 oleh Gubernur Maluku Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Murad Ismail sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noah Sarjana Teknik dan Dr. Andes Agustinus L. Kilikili Master of Science telah menorehkan hasil kerja yang baik. Dengan visi terwujudnya Maluku Barat Daya yang sejahtera, mandiri, berdaya saing, berbasis sumber daya lokal, dan berdaulat berdasarkan kearifan lokal dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika, kedua pemimpin ini terus bekerja dan berbenah untuk membangun Kabupaten Maluku Barat Daya ini menuju ke arah yang lebih baik di berbagai sektor pembangunan. Pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, dan pembangunan ekonomi terus dikerjakan dan dipacu untuk mencapai target-target pembangunan yang dirancangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 sampai 2026. Di tahun awal pelaksanaan pembangunan, pemerintahan Benyamin Ari harus bekerja keras akibat adanya pandemi COVID-19 yang turut mempengaruhi seluruh sektor. Bahkan laju pertumbuhan ekonomi turun hingga minus 0,13% pada tahun 2021 yang kemudian meningkat menjadi 5,01% pada tahun 2022. Hal ini dapat dicapai dengan strategi pembangunan yang fokus pada bidang pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian dan UMKM, serta pembangunan infrastruktur pendukung. Hal ini patut diapresiasi karena dengan ada pembangunan di berbagai sektor tersebut telah membuka konektivitas antar pulau, antar desa dalam pulau, maupun konektivitas telekomunikasi. Pembangunan sejumlah infrastruktur dasar terus ditingkatkan guna mendukung perekonomian masyarakat, pembangunan pasar Wonreli, pembangunan ruko serta penataan halaman pasar Tiakur, pembangunan jalan raya yang telah mencapai 147 km dan 6 buah jembatan yang tersebar di 3 pulau yakni Pulau Damer, Pulau Wetar, dan Pulau Roma, serta pembangunan 83 unit BTS Bakti. Selain itu, pekerjaan penyediaan sumber air minum dan irigasi pertanian juga menjadi fokus pemerintahan Benyamin Ari di daerah-daerah terluar yang minim sumber air minum. Dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM, pemerintahan Benyamin Ari berhasil menaikkan poin dari 61,9 poin pada tahun 2021 menjadi 63,07 poin pada tahun 2022. Kenaikan 1,17 poin pada tahun 2022 karena pelaksanaan pembangunan yang dilakukan, sehingga meningkatkan usia harapan hidup 62,38 tahun pada tahun 2021 menjadi 62,98 pada tahun 2022. Dengan tingkat pengangguran terbuka 3,60 pada tahun 2021 menjadi 2,47 pada tahun 2022. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya dari 8,25 pada tahun 2021 menjadi 8,77 pada tahun 2022. Harapan lama sekolah 12,27 pada tahun 2021 menjadi 12,30 pada tahun 2022. Hal ini juga selaras dengan perhatian, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan terhadap penggunaan dana desa,
yang lebih difokuskan pada peningkatan usia harapan hidup dan pengentasan kemiskinan melalui penyaluran bantuan langsung tunai, pekerjaan padat karya, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan daya beli masyarakat. Selain itu, dalam penanganan stunting yang merupakan salah satu program strategis nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka perbaikan gizi anak di Kabupaten Maluku Barat Daya, prevalensi stunting dari 29,6% pada tahun 2021 dapat diturunkan menjadi 25,7% pada tahun 2022. Dalam upaya untuk melindungi para pekerja rentan dan beresiko tinggi, pemerintah juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui program perlindungan bagi tenaga kerja, telah memberikan asuransi perlindungan kepada 7.966 pekerja yang terdiri dari nelayan, tukang tipar, dan tenaga non-ASN, serta tenaga lepas harian yang preminya dibayarkan melalui APBD Kabupaten Maluku Barat Daya. Pemerintahan Benyamin Ari juga berupaya keras untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui pembangunan sejumlah infrastruktur serta fasilitas lainnya, bahkan memberikan dukungan penuh sehingga pada tahun 2021, Kabupaten Maluku Barat Daya saat mengikuti nominasi API Award yang diselenggarakan oleh Yayasan Pesona Indonesia, berhasil membawa Pantai Ilmarang sebagai juara 2 kategori destinasi wisata baru, dan di tahun 2022 kembali Maluku Barat Daya meraih juara 1 kategori destinasi wisata baru, yakni Pantai Siota, Kecamatan Moa. Selain itu, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya juga fokus membangun sejumlah infrastruktur dan penyediaan sarana pendidikan, baik itu ruang belajar, laboratorium, ruang komputer dan lapangan, serta fasilitas lainnya. Pemerintah juga membangun sejumlah puskesmas dan puskesmas pembantu di desa-desa di Kabupaten Maluku Barat Daya. Di tahun 2022 pada masa pemerintahan Benyamin Ari, untuk pertama kalinya Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menteri PUPR Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada 16 November 2022 mengunjungi Kabupaten Maluku Barat Daya yang adalah wilayah 3T terkhususnya di Kota Tiakur. Walaupun hanya 5 jam, namun sangat bermakna dan berkesan bagi masyarakat. Saat kunjungan tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atas perintah Presiden Joko Widodo mulai melakukan survei dan melaksanakan pembangunan 11 embung di Kecamatan Pulau Moa. Dalam melaksanakan 3 unsur utama prinsip good governance, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, pemerintahan Benyamin Ari melakukan berbagai langkah dan upaya melalui perbaikan sistem, efisiensi anggaran, serta pengelolaan dan pelaporan keuangan. Hal ini kemudian BPK Republik Indonesia Perwakilan Maluku memberikan predikat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, yakni tahun 2020, 2021 hingga 2022. Selain itu, dengan adanya efisiensi dan pengetatan penggunaan anggaran, maka pemerintah dapat membangun sejumlah infrastruktur di sejumlah daerah terpencil dan terisolasi. Tentu masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama yang menjadi pokok pikiran dan visi misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya. Penataan desa adat, pemekaran dusun menjadi desa, pelegalan minuman tradisional Sofi, pembukaan lapangan kerja, hingga pengentasan kemiskinan saat ini belum terrealisasi secara baik. Pemerintah tetap fokus untuk bekerja sesuai dengan target pembangunan dengan tenggat waktu yang ada untuk menuntaskan persoalan-persoalan tersebut. Namun disadari ada banyak kendala dan tantangan. Oleh karena itu, doa dan dukungan masyarakat senantiasa diperlukan sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama dapat digapai pada masa-masa mendatang. Kaluedo.